Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our English lesson. How is today? Are you feeling good? You feeling very well and stay in healthy condition? And may Allah protect us from any disease because the situation is getting worse. So today we are going to have a discussion of giving surprising news. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang giving surprising news, memberikan berita yang surprising. Surprising itu apa ya? Mengagetkan bisa ya, yang bikin kita kaget lah gitu. Surprising news. So, surprising news is a news that may contain strange, exciting, awaited, big, and great thing. Jadi surprising news itu bisa jadi memiliki atau mengandung hal-hal yang sifatnya strange, aneh, exciting. Exciting ini menggairahkan, yang membuat kita bersemangat. Awaited, yang ditunggu-tunggu. Big, hal yang besar. And great thing. Great thing itu kurang lebih sama kayak big, ya, artinya hal yang luar biasa, yang besar lah, yang ditunggu-tunggu sama orang lain. So surprising news is something that ya bikin kita tercengang lah gitu. Like the name of it, can make people surprised and wondering what they just hear or listen or watch maybe ya. Jadi ya seperti namanya, berita surprising news ini bisa membuat orang surprised, merasa kaget, and wondering what they just hear or listen. Bisa membuat orang-orang itu bertanya-tanya gitu ya, apa yang baru saja mereka dengar gitu ya. Misalkan dapat informasi terus kayak masih bertanya-tanya, ini benar nggak sih, kayak gitu. And you can tell surprising news to someone you know. Jadi surprising news ini lebih ke personal ya, hubungan personal gitu. Jadi semisal kita udah kenal sama orang, nah bisa jadi kita yang udah kenal banget, yang udah akrab, kita bisa ngasih surprising news ke mereka. Ya, teman ngobrol, misalkan teman main, misalkan, terus orang yang udah sering bertemu dengan kita, bisa kita kasih surprising news. Tapi kalau ke stranger, misalkan ke orang yang belum kita kenal, apakah bisa? Ya, agak rancu sih ya, karena kenal aja misalkan belum gitu, atau misalkan nggak terlalu dekat, nggak terlalu kenal, tapi tiba-tiba ngasih surprising news gitu. Kayak aneh aja gitu kan. Kita misalkan ada jarak lah gitu sama orang yang nggak terlalu dekat sama kita, terus tiba-tiba kita ngasih surprising news, kan bikin mereka kaget, kayak, ini siapa sih gitu kan, kok tiba-tiba ngasih surprising news gitu. Jadi ini sifatnya lebih ke personal, yang kita udah akrab banget lah gitu. And to tell a surprising news, you can use this expression. Guess what? You believe it? You will not believe it, but blah blah blah. Tell me crazy, but blah blah blah. Guess what ini kayak bikin orang mencoba membuat orang tuh menebak gitu ya. Guess what? Yang kedua, do you believe it? Ya, kita bertanya gitu, percaya nggak? Gitu. Nah, kalau yang ketiga, kita lebih menekankan bahwa orang tersebut nggak akan percaya gitu ya sama apa yang terjadi, atau sama berita yang kita bawa, misalnya gitu. You will not believe it, but misalkan gitu. Jadi orang-orang yang kita yang kita kasih tahu itu bakal kemungkinan besar nggak percaya gitu sama apa yang kita kasih tahu. Lalu yang keempat, ya sama kayak yang nomor 3 itu, tell me crazy, but bla bla bla.
Ya bolehlah bilang saya gila, tapi kan ya gitulah, gitu. Jadi ya ini ekspresi yang bisa membuat suatu pesan itu menjadi surprising gitu ya. Ya sesuai ininya surprising news, berarti isinya juga harus surprising gitu ya. Kalau misalkan udah bilang guess what, do you believe it, you will not believe it, tapi isi apa namanya, isi pesannya tidak bikin kaget, ya percuma gitu ya pakai ini juga. So, this is the expressions that you can use ya, yang bisa membuat ini lebih, yang membawa surprising news itu lebih surprising, yang bisa lebih bikin orang bertanya-tanya gitu. Ya, for example, guess what? I get $10 from my uncle. Misalkan kita ke saudara kita, ke sepupu kita. Guess what? I get $10 from my uncle. Nah, jadi kita bikin orang atau bikin sepupu kita itu kaget gitu ya. Dia nggak dapat, tapi kita dapat $10 misalnya. Nah, terus bisa aja si sepupu kita ini jadi pengen ikut-ikutan dapat $10 gitu. Jadi mereka atau dia bisa minta juga ke pamannya gitu. Yang kedua, there is a viral video of alien on YouTube. Do you believe it? Nah, ini kan yang pertama viral, yang kedua alien gitu kan. Jadi udah bikin surprising banget. Nah, pada akhirnya kita bertanya ke orang lain kan, do you believe it? Nah, ini bikin orang bertanya, kira-kira ini terpercaya atau enggak ya? Gitu. Ini beneran atau enggak? Nah, jadi surprising news itu ya kayak tadi bisa bikin orang bertanya-tanya apakah berita yang mereka dapat itu beneran atau enggak gitu. Lalu yang ketiga, you will not believe it, but I get accepted in Oxford University. Orang lain ngiranya kita itu sering main, terus jarang belajar, atau misalkan yang nggak mungkin lah gitu masuk ke Oxford misalnya, atau ke universitas-universitas ternama. Jadi, waktu kita diterima di Oxford, atau misalkan di universitas yang ternama, yang kemungkinan orang lain nggak akan percaya, then we say, you will not believe it, but I get accepted in Oxford University. Lu nggak akan percaya gitu, tapi pada kenyataannya gue keterima gitu di Oxford. Nah ini bikin orang bikin teman kita juga ini beneran nggak sih gitu ya, beneran keterima atau apa cuma bohongan doang gitu kan. Yang keempat, tell me crazy but I saw a UFO last night. Ya lu boleh bilang gue gila tapi gue beneran lihat gitu UFO tadi malam. Gitu. Nah ini bikin orang juga ya kaget lah gitu. Udah apa ya? Udah namanya UFO itu kan ada yang bilang mitos, terus mungkin belum terpercaya juga. Dan waktu kita kasih tahu bahwa kita ngelihat UFO, ya orang mungkin bakal kaget gitu ya. Kecuali kalau UFO itu udah apa namanya, ya udah pemandangan alam yang biasa misalnya gitu. Mungkin orang nggak akan terlalu kaget gitu ya dengarnya. So this examples is the example of giving surprising news. Jadi hal-hal yang bikin orang kaget, yang bikin orang bertanya-tanya apakah hal ini benar atau enggak gitu ya. Nah, untuk memperkuat ungkapan tersebut bisa tadi kita tambahi guess what, then do you believe it. Nah, do you believe it ini bisa di awal, bisa di akhir sama. You will not believe it, but nah ini lanjutannya boleh yang lain itu contohnya. Tapi kalau di sini contohnya I got accepted in Oxford University. Yang keempat, tell me crazy, but I saw a UFO last night. Nah, keempat contoh ini bisa dirubah, bisa diganti sesuai dengan dengan kejadian atau kenyataan yang memang sudah ada gitu ya, yang bisa bikin orang bertanya-tanya. So this is the exercise. Tell me something surprising in the comment section below. Jadi beritahu hal yang yang surprising news yang mungkin menurut kalian orang lain tuh bakal bertanya-tanya
yang pernah kalian alami sendiri gitu ya. Misalkan kalian pernah pernah pergi ke Bali pakai uang sendiri misalnya gitu ya. Kan itu butuh uang yang banyak ya misalnya gitu. Jadi bikin orang juga wow gitu. If you need an example gitu ya. Kalau butuh contoh bisa lihat yang tadi atau saya juga bisa kasih contoh. Do you believe it? That I visited Singapore 2 years ago. Nah, 2 tahun yang lalu saya pergi ke Singapura. Saya enggak. Nah, kan itu contoh ya. Contohnya, dan it's a fact. Jadi maksudnya itu sebuah fakta yang ya yang memang terjadi gitu. So tell me yours. Beritahu saya di kolom komen. Kasih tahu something surprising. Boleh fakta dari diri sendiri, boleh fakta yang mungkin kalian pernah mengalaminya sendiri gitu ya. Maksudnya kalian lihat orang lain melakukan sesuatu yang surprising, atau kalian melihat ya orang lain mendapatkan experience yang surprising juga. Gitu ya. Yang penting it's a fact gitu ya. Yang penting itu fakta yang pernah terjadi, yang pernah ada. So thank you. That's all. That's the short lesson because it's very, very easy to understand, and I hope you enjoy it and you learn something new from this. Thank you very much. Don't forget to submit your fun fact, your surprising news in the comment section below. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.